Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Psikologi, Selamat datang di Psychocast. Psychology Podcast. Saya Muhammad Tominizam dan rekan saya. Jessica Maharani akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Nah, teman-teman, podcast ini merupakan program spesial dari Divisi Media dan Komunikasi HMK Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Di podcast ini kita akan membahas banyak hal nih. Mungkin boleh dong Kak Nizam dijelasin ke teman-teman yang ada di rumah. Jadi boleh di-spill nggak nih Kak? Boleh dong. Boleh ya. Jadi podcast ini kita akan membahas tentang isu-isu yang sedang beredar di banyak sekarang. Kayak fenomena Gen Z, dalam bersikap dan berperilaku, bisa juga isu-isu sosial, dan banyak lain lah Kak. Nah teman-teman, di episode pertama ini kalian udah tahu belum kita mau bahas tema tentang apa? Apa tuh, Kak? Udah tahu belum? Aku dengar-dengarnya sih tentang mengenal diri Kak. Betul banget. Jadi teman-teman, di episode pertama ini kami akan membahas tema yang sangat erat kaitannya dengan personal individual, yaitu mengenai mengenal diri. Mungkin dari Kak Nizam sendiri nih, udah kenal belum sama diri kakak? Iya, pasti kenal dong. Apa yang kenal itu apa? Nama aku Muhammad Tominizam. Umur aku 17. Rumah aku di Palembang. Aku sekarang mahasiswa. Udah kenal kan Kak? Oke, jadi konsep mengenal diri versi Kak Nizam itu Iya. teman-teman. Mungkin dari teman-teman sendiri, apakah kata mengenal diri hanya seperti apa yang sudah Kak Nizam katakan nih? Nah, maka dari itu teman-teman, hari ini spesial akan kita bahas bersama narasumber yang sudah kami hadirkan untuk memperkenalkan kepada teman-teman sekalian mengenai mengenal diri. Kita lanjut aja ke sesi pemaparan materi. Oke nih teman-teman, sekarang kita sudah didampingi oleh narasumber cantik kita. Masya Allah. Ini adalah Ibu Siti Hosia, SPC MPC. Halo. Salah satu dosen Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Oke, kalau kita juga udah bareng Bu Tia nih, mungkin aku boleh panggil Bu Tia ya? Boleh. Boleh. Bagus kita panggil begitu teman-teman. Nah, tadi Bu aku tuh udah sedikit bincang-bincang nih sama Nizam mengenai Zam, kamu udah kenal belum sama diri kamu gitu. Dan Nizam itu jawabnya kenal. Aku Nizam, aku mahasiswa dan rumahku di Palembang. Nah, menurut Ibu apakah itu betul termasuk aku sudah mengenal diri aku gitu? Oke, jadi sebenarnya nggak salah ya apa yang disampaikan sama Nizam tadi. Cuman itu adalah bagian dari mengenal diri. Iya, jadi yang disampaikan sama Nizam tadi itu adalah identitas diri, nama, usia, ya kan, alamat, kemudian status dia sekarang sebagai mahasiswa gitu. Kayaknya nggak cuma Nizam ya yang tahu ya. Kayaknya si Jessica juga udah tahu nggak sih yang di sebelahnya namanya Nizam gitu kan. Benar. Mungkin juga teman-teman di rumah yang nonton ya anak-anak psikologi tahu bahwa Nizam itu adalah mahasiswa Fakultas Psikologi gitu ya. Iya benar. Wah, ternyata nih mengenal diri dalam konsep psikologi itu lebih dari itu gitu. Kita nggak cuma tahu tentang identitas diri kita, tapi kita juga mengenal diri kita secara lebih mendalam gitu. Gitu Nizam. Jadi kurang ya aku mengenal diri berarti. Gitu ya. Umumnya aja. Oh. Iya betul. Dan setiap orang pasti tahu identitas dirinya ya. Kayak Iya, anak-anak benar. TK juga mungkin tahu nggak sih kamu ada namanya siapa, misalnya gitu kan. Iya pasti tahu gitu. Cuman apakah dia tahu kelebihan dan kekurangannya? Kayaknya enggak ya. Dan ternyata bukan nggak banyak sih, tapi nggak semua orang itu bisa mengenal dirinya dengan baik, bisa memahami dirinya dengan baik. Oke. Berarti kita hari ini sering-sering aja kali Bu ya. Ya kita sharing-sharing tentang konsep mengenal diri dalam psikologi gitu kan. Karena kalau saya pribadi ya berpendapat bahwa kayaknya masih banyak deh, khususnya anak-anak remaja nih yang di rumah mungkin yang lagi nonton atau dengerin podcast kita ya kan, mungkin dia masih bergejolak dengan dirinya, mungkin ngerasa nggak nyaman gitu kan, nggak bisa memahami emosi apa yang dirasakan, atau nggak nyaman dengan circle pertemanan gitu. Itu karena akibat dari nggak mengenal diri, bisa jadi gitu kan. Kayaknya nggak cuma teman-teman yang ada di rumah ya. Gitu ya. Aku sama Nizam Juga ngerasa gitu loh mungkin. Iya ya. nambah pengetahuan kan. Betul. Jadi kalau kita bicara soal mengenal diri ini sendiri, bahwa yang harus kita sadari nih ya, mulai saat ini mungkin juga teman-teman harus coba deh dianalisa lagi, bener nggak kira-kira gitu, bahwa ternyata dengan banyaknya kejadian yang kita lewati gitu ya dalam hidup kita, bahkan sampai detik ini pun itu nggak otomatis
bikin kita tuh jadi mengenal diri kita dengan sebaik itu gitu. Bahkan bisa jadi udah di usia sekian gitu ya, 20 tahun lebih masih ada yang nggak tahu apa yang diinginkan. Kedepannya mau ngapain? Sekarang ini sebenarnya emosi yang saya rasakan apa gitu. Nah, itu adalah bagian dari konsep mengenal diri itu tadi gitu kan. Dan juga nggak bisa kita pungkiri ya bahwa cepatnya dunia, perubahan sekarang ini serba cepat gitu ya, dan juga adanya perkembangan dari sosial media. Ini tentu membuat kita tuh akan cenderung jadi lebih fokus bahkan dan lebih banyak melihat tuh keluar gitu, eksternal, ya kan? Kayak sekarang ini banyak sekali media sosial, apa misalnya mungkin Instagram, TikTok misalnya gitu ya. Kita ngelihat banyak sekali cerita-cerita orang yang diposting di sana. Kita ngelihat tren apa nih yang lagi happening gitu, sehingga kita ngerasa kayak, wah aku harus ikut tren ini nih, misalnya gitu. FOMO ya istilahnya ya, kalau teman-teman di generasi Z sekarang bilangnya FOMO gitu. Atau bahkan jangan-jangan apa yang diposting orang lain itu bikin kita jadi nggak bisa tidur misalnya. Napping. Iya, benar. Kok bisa sih dia di usia sekian dia udah mendapat penghasilan sekian, atau misalnya kok bisa sih kita nih sama-sama mahasiswa tapi kok dia lebih cemerlang, lebih dikenal, kok aku enggak, cenderung lebih menyalahkan diri sendiri misalnya gitu. Artinya kita lebih banyak menyoroti hal-hal keluar tapi kita melupakan diri kita gitu kan. Kita jadi lupa untuk melihat diri kita ke dalam gitu, bahwa ternyata nih diri kita itu juga sangat penting untuk dikenali, untuk ditanya, ya kan, untuk didalami dan juga untuk dipahami gitu. Itu juga sangat penting gitu. Kalau Jessica dan Nizam sekarang usianya berapa nih kalau boleh tahu? Kalau aku 18. 18. Kalau Nizam? 18 juga. 18 juga. Wah, ini di usia yang emang sangat rentan ya. Iya betul kan. Saya pengen tahu nih dari perspektif si Jessica dan Nizam, kira-kira ada keresahan tersendiri nggak sih di dalam diri gitu, kayak ketika melihat, oh iya nih saya lebih sering ngelihat media sosial sehingga itu berdampak apa gitu, sesuatu yang negatif atau bahkan positif ke diri sendiri gitu nggak? Mau dari Nizam dulu atau aku dulu? Oke, dari aku dulu, ladies first. Iya. Kalau dari aku mungkin nggak hanya di media sosial ya, karena media sosial itu mungkin sudah umum. Mungkin kalau aku pribadi mungkin sangat dekat dengan faktor lingkungan. Oke. Karena aku ngerasa kayak kadang-kadang jika disupport oleh orang lain, aku merasa sangat percaya diri. Tapi sedikit aja ketika orang lain itu tuh seperti aku ngerasa mereka nggak ngedukung aku tuh langsung down banget gitu. Gitu ya? Itu apa? Efek dan faktor lain mungkin ada nggak sih Bu? Sampai aku timbul gejala gitu. Oke, Jessica, ini sebenarnya bukan hal yang hanya dialami sama si Jessica aja, atau bahkan teman-teman yang di rumah juga mungkin pasti mengalami kali ya. Apalagi Jessica termasuk usianya tuh remaja menuju remaja akhir lah ya. Teman-teman di rumah juga pasti demikian gitu. Itu kalau ditanya itu normal nggak sih Bu? Mungkin untuk usia perkembangannya Jessica mungkin oke lah gitu, masih normal. Cuman kalau misalnya ternyata hal tersebut bisa mengganggu produktivitasnya si Jessica nih, kalau nggak ada support dari mama, dari papa, atau dari teman-teman, Jessica nggak produktif misalnya gitu. Jadi malas beraktivitas gitu, kayak bener-bener butuh banget dorongan atau motivasi eksternal gitu, kayak sayang nggak sih gitu, kenapa nggak motivasinya tuh harusnya dari dalam gitu. Nah, ini juga salah satu challenge untuk si Jessica dan teman-teman yang lain juga, bahwa ternyata pentingnya mengenal diri itu tadi. Jadi kalau ada kaitannya dengan pertanyaan si Jessica tadi, gimana nih dengan saya yang merasakan hal demikian gitu? Oke, nggak masalah, karena ternyata memang mengenal diri ini tuh adalah proses yang nggak mudah. Proses yang enggak secepat kilat kita membalikkan telapak tangan gitu. Jadi emang ada waktunya gitu. Kayak saya aja sekarang di usia yang lebih dari 30 tahun, saya menyadari bahwa di usia keberapa sih saya ngerasa saya benar-benar kenal dengan diri saya gitu. Sehingga ketika menghadapi permasalahan lebih anteng, santai aja, hadapin aja gitu. Artinya ternyata saya melewati banyak waktu ya kan, untuk sampai saya ada di ngerasa saya udah settle dengan diri saya sendiri, saya udah selesai gitu kan. Saya jadi ingat kutipannya si Socrates ya. Iya, kalau kata Socrates,
hidup yang tidak ditelaah itu tidak layak untuk dijalani. Kayaknya serem banget gitu ya, ditelaah gimana sih, berat banget gitu. Kayak ditelaah di sini tuh maksudnya adalah kita nggak mengenal diri kita gitu. Kayak sekarang nih misalnya kita lagi ngobrol, kita ngebahas tentang mengenal diri, cuman kita nggak memaknai ini gitu, kayak udah lewat-lewat aja, habis ngobrol nggak ada makna tertentu yang bisa kita pahami, kita tangkap, kita dapatkan gitu kan, seperti itu. Jadi apa ya? Memang sebaiknya diri itu ya ditelaah dan dipahami gitu, karena semakin kita memahami diri kita, maka tentunya akan semakin nyaman kita dalam menjalani hidup. Gitu. Itu Iya. Jessica. Oke Jessy. Gitu ya. Yang udah terbantu aku ini. Betul. Jadi saya juga sempat apa ya, bukan wawancara juga sih, maksudnya kayak nanya-nanya lah gitu ya ke beberapa anak remaja di fakultas gitu kan. Menurut kamu udah kenal diri kamu belum? Bingung. Iya kan, masih bingung, kayak mengenal diri, maksudnya nama Bu. Iya gitu kan, kayak Nizam tadi gitu. Oh ternyata rata-rata jawaban mereka ya belum mengenal diri secara utuh gitu ya, karena memang sedang berproses dalam berkembang ya kan. Ya hal yang wajar, tapi kayaknya kalau misalnya di usia 17, 18, 19 itu kan harusnya minimal udah paham apa yang dimau gitu kan, udah sedikit banyak mengetahui gimana personality kita gitu, kemudian tahu kelebihan dan kekurangan, kelemahan, kekuatan gitu-gitu ya. Jadi emang ternyata masa-masa usia kalian nih, khususnya masa remaja, memang masih masa pencarian jati diri. Benar. Iya, jadi makanya orang banyak bilang, oh mumpung kamu masih muda, kamu jajaki banyak hal deh yang itu sifatnya positif, supaya kamu bisa lebih mengenal dirimu dan kamu tahu apa yang kamu pengen gitu. Oke, dari Nizam ada yang mau ini atau aku nih Bu, mungkin sebelum lagi ke pertanyaan Nizam tadi, karena dari jawaban Ibu tadi aku jadi berpikir lagi nih, karena kemarin itu kami juga udah buat yang namanya Q&A. Oh, di Q&A, Instagram. oke. Dan kebanyakan itu mungkin yang nanya karena rentang mahasiswa-mahasiswa sekarang itu pasti ada yang komunitas, organisasi, circle dan segala macamnya itu, apakah mengenal diri sama menerima diri itu sama? Karena kadang-kadang orang mempersepsikan mengenal diri ini sebagai menerima diri, dan kadang mungkin aku bisa bilang ini toksisnya adalah mereka itu jadi membatasi diri. Kayak mau ikut ini, kayaknya aku sudah kenal deh sama diri aku dan aku nggak mampu gitu. Apakah itu memang normal dan bagus gitu? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yeah. Jadi apakah pertanyaannya tadi, apakah mengenal diri dan menerima diri itu sama? Jawabannya adalah, kalau dari perspektif saya nih, bahwa orang yang mengenal diri itu udah pasti menerima dirinya. Gitu, ya kan? Orang yang menerima dirinya berarti dia dalam proses untuk mengenal dirinya gitu. Jadi salah satu aspek ya dari orang yang mengenal dirinya itu adalah dengan menerima dirinya secara utuh gitu. Terus kalau pertanyaannya tadi, Bu, ada nih fenomena nih, misalnya ada temen yang ngerasa aku nggak mampu ikut itu, jadi sebaiknya nggak usah. Itu namanya fixed mindset, nggak sih? Kayak ya udah, dia membatasi dirinya karena dia tahu dia nggak mampu, sehingga dia menutup akses untuk belajar hal yang baru gitu, yang lebih challenging. Iya, kira-kira dampaknya negatif nggak ke diri sendiri menurut Nizam sama Jessica? Menurut Nizam dulu deh, gimana Nizam? Kalau kayak gitu. Nizam sih itu hal wajar ya Bu ya. Wajar ya? Iya, kalau menurut Nizam Bu. Oke, nggak apa-apa. Setiap orang punya persepsi masing-masing. Karena Nizam tuh ya mungkin dia tuh insecure mungkin ya Bu ya. Insecure. Yang mana kan setiap orang pasti memiliki sifat insecure Bu. Nggak percaya diri. Jadi kita tuh menormalisasikan nggak percaya diri gitu. Mungkin ada kekurangan atau kelebihannya masing-masing. Gitu ya. Iya. Oke, jadi ketika misalnya kita melihat fenomena yang kayak tadi, kayak aku udah cukup nih, atau misalnya ngerasa kayak nih aku udah jadi mahasiswa yang aktif, aku ngerasa aku udah cukup dan nggak perlu ikut kegiatan yang lain lagi misalnya gitu, ya bisa dikatakan itu kayak fixed mindset, yang ngerasa diri udah cukup, nggak open minded gitu kan, tidak mau mencoba hal baru, sehingga apa, pengetahuan itu kan terus
harusnya terus bertambah. Kemudian kita hidup di zaman dimana terlalu cepat sesuatu itu berubah gitu. Jadi mau nggak mau kan seharusnya orang-orang dengan open minded itu mau belajar. Iya kan? Kalau misalnya kita ngerasa kayak ini yang kebalikannya nih. Kalau misalnya kita ngerasa kita belum pandai di dalam satu hal, skill kita masih sangat minim, dan kita ngerasa kita nggak mampu, ketika kita nggak mau mengimprovisasi diri kita dan skill kita, akan makin ini nggak sih kualitas diri kita makin tertinggal nggak sih? Iya, Kayak gitu ya. Justru seharusnya dengan kita menyadari bahwa kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, kita nggak bisa di satu hal, justru seharusnya dioptimalkan ya kan dengan ikut kegiatan, banyak sosialisasi dengan orang lain yang bisa jadi memberikan insightful untuk kita, misalnya kayak gitu. Jadi kalau idealnya gitu ya, kalau kita merasa kita tidak percaya diri, berarti kita sadar dong kita tidak percaya diri. Harusnya melatih diri untuk lebih percaya diri gitu. Dengan cara apa? Ikut organisasi, belajar ngomong di depan umum nih kayak Jessica sama Niza misalnya, ya kan pasti udah pede dong gitu kan, udah mau menjadi host gitu di podcast ini. Ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan gitu. Jadi intinya adalah mengenal diri dan menerima diri itu adalah hal yang berbeda. Tapi orang yang sudah mengenal dirinya pasti dia menerima dirinya secara utuh gitu. Jadi gitu aja sih. Dapat ilmunya banyak banget ya hari ini. Makin ini kan kayak jadi konsep mengenal diri itu udah dapat belum sih, kayak udah mulai kebayang kan? Iya, udah lumayan lah ya. Iya. Jadi saya juga mengutip nih dari Buya Hamka. Jadi saya menyiapkan sedikit ya gitulah ya. Kalau kata Buya Hamka bahwa mengenal diri sendiri itu ternyata jauh lebih sulit. Ya kan? Benar. Dibandingkan kita mengetahui kepribadian orang lain gitu. Makanya kenalilah diri kamu gitu ya sebelum kamu mengenali orang lain. Kalau kata Buya Hamka kan kayak gitu ya. Tapi ternyata memang dalam perspektif psikologi ya memang harusnya seperti itu gitu. Karena memang ternyata orang yang belum selesai dengan dirinya, orang yang nggak kenal sama dirinya, berkonflik dengan diri sendiri itu akan berpeluang berkonflik dengan orang lain. Contoh misalnya, kayak kita orangnya sangat baperan gitu, tersinggung, itu bisa jadi karena kenapa? Kita nggak bisa meregulasi emosi, itu bisa jadi. Terus karena kita belum mengenal diri kita, itu juga bisa jadi. Kenapa orang mudah tersinggung misalnya? Bisa jadi karena dia punya isu tersendiri dalam dirinya, misalnya kurang percaya diri gitu. Misal sorry itu saya si Jessica bilang misal, Nisa kamu kok gini tersinggung misalnya gitu. Kenapa harus tersinggung? Kalau misalnya ternyata sebenarnya apa yang disampaikan sama temennya ternyata itu adalah hal yang harusnya membuat Nisa jadi introspeksi diri gitu. Ya, oh aku kayak gitu ya. Karena kebanyakan orang yang sudah mengenal dirinya kan nggak gampang tersinggung ya. Iya dia akan ini merupakan hal yang sifatnya seperti saran atau masukan dari orang lain. Ya selagi itu disampaikan dengan kalimat yang baik. Ya kita terima. Kalau kita ngerasa apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan diri saya, menurut saya nggak seperti itu gitu misalnya, dan kita nyaman tidak merugikan orang lain, ya nggak akan tersinggung kan gitu. Jadi biasanya nih orang-orang yang belum selesai dengan dirinya, belum mengenal dirinya, itu akan cenderung lapar akan pujian gitu, haus akan pujian. Salah satu karakteristiknya gitu, kayak dia mencari validasi dari orang lain, kayak dia berpakaian, dia bersikap, itu harus ada validasi dari orang lain. Kalau orang bilang bagus, kepercayaan dirinya akan meningkat. Tapi kalau misalnya sebaliknya, orang malah misalnya memberi saran kepada dia akan down gitu loh, kayak sedih banget, malah jadi gak percaya diri, malas keluar, malas ketemu teman. Ya itu tadi mudah tersinggung dan lain-lain gitu ya. Dan juga biasanya orang yang belum mengenal dirinya itu akan sangat ketergantungan dengan orang lain deh. Iya dia butuh orang lain untuk itu tadi, untuk support dia gitu, butuh diarahkan gitu ya karena basically dia nggak confident sama dirinya sendiri gitu. Jadi
Intinya adalah mengenal diri itu adalah salah satu hal yang basic banget yang harus dilakukan oleh individu supaya dia bisa berkembang dengan optimal dan juga bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan gitu. Wah, rupanya bahasan Ibu Sios ini sangat luar biasa ya. Luar biasa. Tapi bisa dipahami kan? Bisa, Bu. Bisa lah ya. Bisa. Iya. Mungkin semoga teman-teman yang ada di rumah juga paham ya. Paham ya. Yang dijelasin Ibu Tia tadi. Iya. Dan aku rasa lebih paham sih karena penjelasan dari Ibu Tia tadi juga udah detail nih. Mungkin ada satu lagi Bu. Oke. Jadi mungkin di mahasiswa seperti kami sekarang ini, kami udah merasa nih sama yang namanya mengenal diri. Tapi untuk tahu kekurangan maupun kelebihan kami sendiri pun kami nggak bisa gitu. Mungkin hanya menerka-nerka untuk membuat itu gimana Bu? Oke, ini berarti maksudnya ke bagaimana sih caranya supaya kenal gitu ya sama diri sendiri dengan Cara yang lebih mengetahui efektif, Bu. kekurangan dan juga kelebihan Iya, kita gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita tahu sebenarnya kelebihan kita apa, kelemahan kita apa. Coba kita keluar dulu dari pertanyaan tadi. Mungkin di sini teman-teman yang udah lulus misalnya, atau mungkin sekarang lagi nyari kerja, ketika diwawancara bisa jadi HRD-nya bertanya, sebutkan 3 kelebihan kamu dan 3 kelemahan kamu gitu kan. Dan ternyata masih banyak yang bingung. Jangankan kelemahan deh, kelebihan diri aja nggak tahu gitu. Bingung gitu kan mau jawab apa. Bisa dikatakan orang yang seperti ini mungkin bisa jadi belum kenal gitu sama dirinya. Karena orang yang kenal dengan dirinya pasti sangat tahu betul apa yang menjadi kekuatan dirinya, apa yang menjadi kelemahan dari dirinya gitu. Caranya gimana supaya kita tahu kelebihan dan kelemahan kita? Misal nih, 1. Dalam beraktivitas sehari-hari tentunya, kan kita aktivitasnya nggak cuma 1 doang tuh. Kita berinteraksi, kita mengerjakan tugas, kita belajar, kita bantu orang tua, atau mungkin melakukan hal yang lainnya. Dari sekian banyak aktivitas itu, kira-kira hal apa sih yang paling membuat kita tuh happy dan enjoy ngejalaninnya? Kalau jawabannya rebahan, apakah itu kelebihan? Oh enggak, bukan itu yang kita bahas ya. Enggak, bukan itu maksudnya. Jadi kayak misal nih, contoh nih, saya sendiri. Dari dulu, saya ingat banget, dari saya SD sampai saya kuliah, saya tuh orangnya sangat verbal. Suka banget ngomong. Iya kan? Sampai di satu titik, satu momen, saya jadi tahu itu ternyata kelebihan saya. Ya, kalau teman-teman di sini di kuliahnya di psikologi atau alumni pasti tahu namanya Ibu Listia, Ibu Tia. Iya. Ya kan? Saya jadi sadar bahwa saya punya kelebihan itu salah satunya karena beliau. Waktu itu. Karena di kelas dulu saya sering nih kalau mahasiswa kan biasa tuh presentasi di kelas. Tahu nggak saya paling senang bagiannya apa? Moderator. Saya suka banget jadi moderator gitu. Karena menurut saya nggak tahu, enjoy aja dan senang gitu. Nggak terbebani. Malah teman aja deh yang menjelaskan materi, saya bagian mempersilahkan gitu. Iya kan? Dan ternyata pada saat itu, di momen itu, saya ingat banget, mungkin Butia juga lupa kali ya. Butia tuh nanya di kelas kayak gini, aduh saya tuh pengen salah satu mahasiswa di kelas ini tuh daftar jadi asisten praktikum, tapi pas saya lihat kok dia nggak daftar ya, kira-kira kalau saya masukin namanya dia mau nggak ya? Terus kayak saya belum kepikiran saat itu, ternyata mungkin bisa jadi yang dimaksud adalah saya nggak sepede itu, cuman kayak ya salah satu yang nggak daftar ya saya. Kenapa saya nggak daftar jadi asisten praktikum? Karena saya menyadari bahwa nilai saya jauh dibanding teman-teman, kayak terstandar banget lah gitu ya, di ya rata-rata, cuman ya standar gitu. Kemudian nggak ada hal yang menurut saya menonjol dari diri saya. Pada saat itu saya ngerasa kayak gitu, di usia-usia kalian lah ya, usia-usia semester 4 gitu. Dan dong, pada saat pengumuman, ternyata mama saya ada di situ. Dan saya tahu dari teman saya nggak cari info siapa aja yang jadi asisten praktikum pada saat itu. Karena saya yakin saya nggak akan terpilih. Orang saya nggak masukin lamaran juga gitu kan. Dan ternyata teman-teman menginfokan bahwa, ya selamat ya lulus. Ya kok dia lulus sih, perasaan nilai saya lebih bagus deh gitu-gitu.
di situ saya benar-benar jadi sadar bahwa jangan-jangan yang dibilang sama Bu Tia itu apa saya ya? Ya saya nggak tahu sampai saat ini yang dimaksud sama beliau itu siapa. Tapi akhirnya dengan kejadian tersebut membuat saya jadi percaya diri banget. Kayak oh ternyata saya tuh ada potensi ya. Banyak loh yang daftar tapi ternyata yang masuk malah saya yang nggak daftar gitu. Artinya kan dia ada penilaian tersendiri gitu tentang saya. Satu itu. Jadi kayak lakukan hal yang itu tadi ya, yang kamu suka. Kayak saya tadi contohnya saya ngomong di kelas, saya presentasi gitu-gitu. Mungkin itu menjadi salah satu daya tarik atau salah satu hal yang membedakan saya dengan yang lain gitu. Jadi menurut saya itu yang paling penting. Satu, kita melakukan hal yang kita sukai. Ya, yang positif tentunya, ya kan? Yang kedua nih, untuk tahu kelebihan dan kelemahan kita, untuk tahu personality kita tuh bisa juga bertanya dengan orang di sekeliling kita sebenarnya. Kita minta apa ya, kayak feedback gitu loh. Kamu sejauh ini nyaman gak berteman sama aku? Misalnya gitu kan. Dan ini jujur sering banget dulu saya lakukan. Gitu. Di dalam proses saya menemukan jati diri saya gitu. Saya sering nanya, menurut kamu apa yang harus aku ubah? Menurut kamu apa yang bikin kamu tuh biar jadi teman aku terus gitu-gitu? Itu kan sering juga tuh lumayan tuh buat nambah pengetahuan kita tentang diri kita dari perspektif orang lain gitu. Bahan evaluasi juga, tapi kita nggak bisa dong menggantungkan untuk selalu bertanya terus gitu kan. Kita harus menyadari dengan sendirinya bahwa kita emang punya kelebihan dan kekurangan gitu. Selain dari itu juga nih, nggak cuman buat kita-kita aja yang ada di sini, tapi teman-teman yang ada di rumah juga. Untuk mengenali personality kita, tahu kelebihan dan kekurangan kita, bisa dengan psikotes. Iya, bisa juga psikotes, Bu. Betul, bisa. Jadi kalau di Fakultas Psikologi nih di Wirraden Fata Palembang itu ada yang namanya LPT. Apa itu, Bu? LPT itu lembaga psikologi terapan, kayak biro psikologinya gitu loh. Jadi ini adalah salah satu divisi, salah satu unit di Fakultas Psikologi, di laboratorium Fakultas Psikologi itu ada yang namanya LPT. Dan teman-teman semua di sini mungkin ada yang mau psikotes, misalnya gitu ya, pengen tahu lebih jauh kira-kira karakter aku ini seperti apa, minatku di bidang apa, misalnya gitu, apa hal yang harus aku improve dari diriku, bisa banget dengan psikotes. Karena nanti kalau misalnya kita psikotes kan ada hasilnya tuh, bisa dibantu dijelaskan sama psikolognya gitu. Betul, dibantu dijelaskan sama psikolognya. Kurang lebih kan psikotes kan itu kan menggambarkan potret diri kita tuh gitu. Jadi dengan kita tes, kita bisa jadi tahu tuh kira-kira karakter atau personality kita seperti apa. Gitu. Berarti nggak cuma bisa tahu kekurangan dan kelebihan ya? Kepribadian juga bisa. Bisa kita tes. Bisa semua, intelijensi juga. Gak gampang nggak sih ini? Iya, jadi mungkin teman-teman kan bingung nih, sulit, aku udah berusaha untuk mengenali diriku nih, kayaknya aku butuh bantuan deh. Butuh bantuan ahli untuk tahu gimana personalitiku. Bisa banget dengan psikotes di LPT-nya Fakultas Psikologi Wirraden Fata Palembang. Untuk semua jenjang usia. Tentu bisa. Kita ada tes dari untuk anak-anak kesiapan masuk sekolah dari usia TK, preschool sampai mahasiswa, sampai karyawan gitu. Jadi kita punya itu semua. Keren sih ya psikologinya ya. Keren dong. Gitu. Jadi untuk adik-adik mahasiswa psikologi, boleh nggak sih kalau misalnya mahasiswa yang tes? Ya tentu saja boleh. Kalau tantenya yang pengen tes, atau adik di rumah, atau kakak, atau siapa, boleh banget gitu. Jadi itu juga salah satu upaya ya yang bisa kita lakukan untuk kita menemukan diri kita dan mengenal diri kita secara utuh. Gitu. Betul, langkah awal. Oke. Gimana nih? Balik lagi ke konsep mengenal diri tadi. Tadi Izal itu sempat juga Bu cerita-cerita sedikit tentang people pleaser ya. Iya, benar banget, Bu. Yang mana kan people pleaser itu, Bu, kita tuh selalu mengartikan orang, tapi kita tuh nggak pernah ngertiin kita sendiri gitu, Bu. Iya, salah satunya sih contohnya Nizam, Bu. Yang mana kalau Nizam ini kan dikit-dikit nggak enakan sama orang, dikit-dikit nggak enakan gitu, Bu. Itu apakah salah satu cara Nizam untuk mengenal diri, Bu? Gitu. Gitu ya? Iya. Itu salah satu cara Nizam dalam mengenal diri. Iya, berarti Nizam ini seorang people pleaser gitu, Bu. Kalaupun Nizam itu people pleaser, bagaimana, Bu, cara menghilangkan people pleaser itu, Bu? Dari dalam diri. Iya, benar, Bu. Kalau dari aku dengar juga
people pleaser itu nggak bagus loh untuk diri kita sendiri gitu. Benar-benar benar. Kayaknya Nizam udah mulai bisa ini ya mengenal diri Iya, kali ya. benar. Karena dia menyadari bahwa kayaknya saya termasuk tipikal orang yang people pleaser deh. Nggak nyaman gitu dengan diri sendiri dalam berkegiatan, terpaksa melakukan sesuatu, ngerasa capek, tapi sebenarnya ini bukan aku banget, misalnya gitu kan. Iya. Kayak karena terlalu nggak enakan dengan orang lain, jadi ya udah deh gitu. Sampai akhirnya bikin kita jadi ngerasa lelah dengan hal itu gitu ya. Saya sepakat sama Nizam bahwa dalam perjalanan ketika si Nizam ini tahu bahwa dia apa jangan-jangan aku people pleaser, berarti dia udah cukup bisa mengenali dirinya, cukup bisa menyadari gitu. Kalau pertanyaannya adalah gimana sih caranya supaya kita nggak jadi individu yang people pleaser gitu kan? Yang paling pertama itu adalah kita harus tahu batasan, ya kan? Kita tahu batasan, tapi jangan jangan sampai kita lupa bahwa dalam kehidupan itu kan ada yang namanya hak dan kewajiban ya. Iya benar. Ya kan ada. Iya. Kita punya hak dong. Kita punya otoritas atas diri kita sendiri, tapi kita juga punya kewajiban. Contoh deh misalnya Nizam tuh mahasiswa. Misalnya contohnya konteksnya Nizam sebagai mahasiswa. Nizam punya hak dan punya kewajiban. Ya kan? Kewajiban Nizam apa sebagai mahasiswa misalnya? Belajar, Bu. Belajar, Iya, belajar. mengerjakan tugas yang Iya, diberikan oleh benar. dosen gitu ya. Atau hal yang lainnya gitu. Haknya apa? Ya. Haknya itu ya Nizam dapat pendidikan dari dosen itu, Bu. Iya, mendapatkan materi yang bagus, ilmu, diarahkan, difasilitasi, gitu-gitu ya. Nah, itu secara lebih agak umum kalau peran Nizam sebagai mahasiswa. Kita tarik lagi deh, Nizam ini seorang mahasiswa yang mengikuti satu organisasi, misalnya gitu. Di organisasi, di divisi Nizam ngerasa kayak, kok aku terus sih? Misalnya gitu ya, kenapa aku terus yang disuruh? Tapi Nizam tetap ngerjain gitu. Ya kan? Yang lainnya misalnya cuman duduk-duduk doang. Yang Nizam lihat nih misalnya, kok dia cuman merintah doang ya? Kok saya aja yang ngerjain ini semua? Ini kayaknya nggak fair deh. Misalnya gitu. Kira-kira Nizam punya hak nggak untuk menolak? Punya. Punya hak ya? Nizam punya hak untuk menolak bahwa kayaknya kalau semua kerjaan dilimpahkan ke Nizam akan kewalahan. Belum lagi nggak cuma ngurus organisasi, ada kewajiban sebagai mahasiswa juga, harus kuliah, harus belajar, ngerjain tugas dan lain-lain gitu. Jadi ternyata membuat batasan dan bilang untuk nggak melakukan hal tertentu yang menurut kita itu bikin kita jadi kewalahan, itu nggak apa-apa banget. Yang penting kita tahu konsep dari hak dan kewajiban tadi. Kalau misalnya Nizam sebagai anggota dalam organisasi, ketika dikasih tupoksi tertentu, tapi Nizam sendiri yang nggak mau, cuman ikut organisasi doang, nggak ngerjain apa-apa, teman-teman yang lain ngerasa Nizam kayak Beban. di situ, gitu kan, cuman nebeng nama doang, itu kayaknya salah juga gitu. Intinya harus berani bilang enggak. Yang penting kita tahu bahwa kita menolak dan kita bilang enggak itu karena alasannya masuk akal dan bisa diterima gitu ya. Jadi harus bisa membedakan itu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi gitu ya, Bu ya. Mungkin ini juga bisa menjawab ya, karena pasti nggak cuma Nizam yang merasa people pleaser gitu kan ya. Pasti teman-teman di rumah Banyak, dan bahkan usia orang yang udah masuk ke dewasa pun banyak yang people pleaser kan. Iya. Coba aja kalau kita amati di media sosial, banyak banget yang ngerasa bahwa capek dengan aktivitasnya karena dia nggak punya kekuatan untuk nolak gitu-gitu, dan itu PR tersendiri ya sebenarnya. Misal nih, contoh dalam pertemanan, kamu udah capek di kampus banyak kegiatan, tapi teman kamu yang dari kampus lain pengen ngajakin kamu nongkrong di kafe, dan ini udah malam misalnya gitu. Terus kamu saking takutnya karena ntar nggak ditemenin lagi, kamu iyain aja. Belum lagi kamu nggak punya duit, misalnya gitu kan, kayak ya udah deh demi tetap dipertahankan di circle pertemanan ini, kayaknya aku harus. Wah, itu udah konsep yang salah sih gitu. Jadi nggak apa-apa banget kita menolak, ya kan? Selagi kita tahu bahwa kita bilang enggak itu karena emang masuk akal dan juga emang ada alasan yang tepat gitu. jam Kayaknya harus berubah ya. Harus sering-sering ngomong
Enggak. Iya, tapi jangan lupa teman-temannya jangan selalu nolak ya. Iya. Karena kadang apa yang dikasih, apa yang ditugaskan sama mungkin teman-teman di organisasi itu justru adalah hal-hal yang sifatnya untuk mengembangkan diri Iya, teman-teman benar. gitu. Jadi bukan berarti aku nggak mau people pleaser, jadi aku harus nolak, nggak gitu juga konsepnya. Tetap ada hal-hal yang memang ternyata itu positif. Kadang kan kita mungkin ada di fase capek, lelah gitu ya, atau ngerasa kita nggak paham tentang itu terus kita langsung nolak, itu juga salah sebenarnya. Jadi kita harus tetap menggunakan logika kita. Ini kira-kira kalau kita ambil bisa berdampak positif nggak ya ke kita, atau justru sebaliknya gitu. Jadi emang ada hal-hal yang boleh kita tolak, dan ternyata ada hal-hal yang ternyata jangan kita tolak karena ini positif untuk kita gitu ya kan. Karena balik lagi nih bahwa dengan kita mengenali diri kita tuh kita akan menjalani proses dalam kehidupan kita tuh akan lebih nyaman gitu, ya kan. Kalau isu-isunya di mahasiswa mungkin tentang people pleaser gitu tadi, kurang percaya diri, even cuman presentasi di kelas aja kayak sampai deg-degan, dari rumah tremor, Bu. Dari rumah tuh benar-benar udah mempersiapkan diri dengan baik, tapi pas udah silakan kelompok ini maju, benar-benar yang ngeblank itu sering gak sih kejadian? Pernah Dan masih banyak ternyata di mahasiswa yang kayak gitu kan. Nggak apa-apa, itu bagian proses dari kita tahu bahwa oh, aku nih kurang pede deh kayaknya ngomong di depan umum, harus latihan lagi deh kayaknya, misalnya kayak gitu, contohnya gitu. Jadi jangan justru menyalahkan diri sendiri ya, ini kok aku bisa gini sih, dan terpuruk dengan pikiran negatif itu ya jangan. Ketika kita tahu bahwa wah ini masalahnya aku kurang percaya diri nih, berarti harus latihan nih dari Jessica sama Nizam besok-besok biar nanti pas presentasi jadi lebih percaya diri, misalnya gitu kan, contohnya gitu ya. Jadi intinya mengenal diri itu adalah satu proses refleksi dan juga proses introspeksi diri ya kan, dan tentu ini bisa membantu individu itu memahami nilai-nilai, kemudian memahami keyakinan yang dianut, kemudian bisa memahami apa yang menjadi keinginan, jadi tahu kelebihan dan kekurangan kita gitu. Keren sekali ya pembahasan kali ini ya. Iya, jadi kita sharing-sharing tentang mengenal diri itu menurut saya sangat penting ya, karena ini emang isu yang banyak dialami oleh remaja ya pada umumnya. Perlu juga untuk kita ketahui ya Bu, karena dampaknya akan luas kalau kita nggak mengenal diri kita sendiri. Iya benar. Ternyata kalau kita nggak mengenal diri tuh merugikan diri sendiri justru gitu kan. Kira-kira Jessica sama Liza tahu nggak kira-kira apa sih yang sifatnya tuh yang merugikan gitu ketika kita misalnya nggak kenal diri sendiri misalnya? Mungkin dari Nizam ya. Nizam tuh pernah berpikir gini Bu, Nizam itu harus menyesuaikan diri Nizam di suatu tempat gitu. Adaptasi. Iya, apakah itu tuh Nizam tuh udah kenal diri Nizam belum? Soalnya kan kalau Nizam di tempat A, Nizam harus bersikap A gitu. Dan di B, Nizam itu sifatnya B gitu Bu. Kan itu kayak bingung gitu. Wah capek, aku harus kalau kesana aku harus kesana, aku kesini gitu Bu. Kayak harus berubah terus sifat itu Bu. Gitu ya? Iya. Ini juga sebenarnya sangat penting untuk dibahas ya. Kalau kalian udah dapat mata kuliah psikologi kepribadian, mungkin akan pernah dengar istilah persona. Iya. Iya kan? Teori ya. Iya, persona. Jadi kayak kalau bahasa ini bukan cari muka atau muka 12 ya kalau orang ya. Bukan itu maksudnya. Jadi ada orang kok kamu beda sih ketika kamu lagi di forum gini kok kamu gini, ketika di situ kok kamu yang sebenarnya kok yang seperti ini gitu. Salah nggak ketika misalnya kita menggunakan persona dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya enggak. Karena orang yang cerdas itu pasti orang yang bisa beradaptasi dan dia tahu bagaimana memposisikan dirinya. Contoh nih, misalnya kita lagi ada di forum yang sifatnya itu sangat formal. Ya nggak mungkin dong kita cengengesan, kita menunjukkan kita yang sebenarnya super ekspresif gitu. Full gitu. Jadi kita akan lebih anteng gitu kan, kayak lebih lebih mature mungkin kelihatannya, ya menyesuaikan situasi dan kondisi gitu. Tapi ketika balik ke secret organisasi, aslinya keluar gitu kan. nggak salah gitu. Tapi orang yang sudah mengenal dirinya tuh dia pasti punya jati diri, dirinya yang otentik gitu. Sehingga ketika harus menampilkan persona yang berbeda di setiap situasi, dia nggak akan merasa lelah
nggak akan merasa capek kayak nggak ada jati diri, tetap. Tapi orang yang sudah mengenal, ya intinya orang yang sudah mengenal diri, dia tetap dengan dirinya, tapi bisa memposisikan diri, beradaptasi. Oh ya, ketika dengan ini mungkin saya harus seperti ini gitu, tapi nggak kehilangan dirinya dan nggak ikut arus gitu. Jadi seperti itu, lebih ke adaptasi ya, menyesuaikan situasi dan kondisi gitu. Karena sering ya kita melihat, oh iya ya, kalau kalian misalnya ngelihat saya ketika lagi di luar kampus, mungkin nggak kayak gini tampilannya. Mungkin kita ketemu di mana, hey, kalian ngapain? Mungkin akan kayak gitu. Tapi kalau di kampus kan mungkin agak, halo. Nah itu kan juga bagian dari persona gitu. Kita menyesuaikan, oh iya nih kita lagi di lingkup pendidikan, di fakultas, di kampus. Bagaimana kita bersikap harus mencerminkan kita sebagai orang yang selain yang berpendidikan, gitu ya. Kita punya attitude yang baik, untuk dicontoh. Mungkin kalau di luar kita bisa lebih santai dan mungkin bahasanya bukan bahasa Indonesia, jangan-jangan ya pakainya bahasa daerah, misalnya kan gitu kan, gitu contohnya gitu. Jadi itu tadi balik lagi bahwa mengenal diri itu biasanya orang yang sudah mengenal dirinya dia akan punya jiwa atau dirinya yang otentik gitu. Original dirinya tuh ada, tapi dia mampu menampilkan persona di berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda gitu. Dia adaptif, mudah beradaptasi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi itu ya. Nggak perlu menghilangkan jati dirinya. Enggak. Nggak perlu Bu ya. Kalau basically emang kita memang ramah, ya kan. Ketika misalnya ketemu sama orang, misalnya halo, misalnya gitu kan, nyapa, misalnya gitu kan, akan beda dengan ketika ketemu di forum yang serius, halo selamat siang, misalnya gitu-gitu ya. Tapi kalau di luar mungkin hey, ini misalnya gitu. Tapi kan sama-sama menyapa kan, itu kan pembawaan ya, kayak gitu. Jadi itu seperti itu. Oke, artinya harus sering-sering ini ya berarti ya, harus sering-sering beradaptasi dulu ini. Iya benar. Beradaptasi, cuma yang paling penting intinya untuk mengenal diri sendiri itu kita harus tahu dulu, kita aware kira-kira diri kita tuh yang seperti apa gitu. Kita harus memahami diri kita tuh secara mendalam tuh maksudnya seperti ini. Kita terima kondisi kita, mau itu fisik, mau itu karakter, kita terima. Dari kita tahu kan kita pasti harusnya menerima gitu kan. Dengan kita menerima, kita tahu nih mana yang menjadi kelebihan, mana yang menjadi kelemahan. Kelebihan harus diapakan? Diimprove terus. Bila perlu kita sharing dengan orang lain, dikembangkan terus sampai ini bermanfaat untuk kita dan juga orang lain. Kalau kelemahannya gimana? Saya tahu Bu, saya tuh lemahnya di komunikasi. Berarti harus apa dong? Minimalisir kelemahan yang ada. Gimana caranya supaya kita komunikasinya semakin baik setiap harinya, misalnya gitu. Dengan latihan, gitu-gitu kan, dengan nonton channel-channel yang bermanfaat supaya memberikan tips gimana cara berkomunikasi yang baik, misalnya kayak gitu. Atau kelemahan yang lainnya. Apa misalnya kelemahan kalian udah tahu nggak sih kelemahan kalian apa? Kelemahan Nizam. Aduh. Satu aja deh, satu. Nizam itu Bu, apa ya kelemahan Nizam? Itu banyak Bu kelemahan Nizam. Oke, salah satunya apa? Sering baper Bu. Oh iya. Ya, terus kalau baper, Nizam itu galak. Keluar di bahasa kerajaan. Bahasa kerajaan. Bahasa kerajaan. Kalau baper itu sering diiringi emosi Bu. Itu. Akhirnya diam gitu. Tapi emosi Nizam itu Nizam nggak meluapkan ke orang Bu, tapi Nizam tuh lebih meluapkan menahan sendiri gitu, kayak mendem gitu. Iya Bu. Oh gitu. Iya. Jadi intinya bahasa anak sekarang tuh baper ya. Iya baper. Udah tersinggung gitu ya. Iya Bu. Emosi. Udah emosi. Itu salah satu kekurangan Nizam. Iya. Nah, karena Nizam udah tahu nih kekurangan Nizam itu agak sensitif, bahasanya kan sensitif ya. Menurut Nizam harusnya gimana? Kalau menurut Nizam itu, Nizam tuh harus mengurangi rasa baper itu Bu. Dengan cara? Dengan cara misalnya orang itu mengajak main Nizam, dan itu harus positive thinking. Oh ini orang ini cuma main-main aja gitu, nggak bawa serius. Oke. Bercanda gitu. Iya. Positive thinking ya. Iya. Kita memfilter, menyaring kira-kira apa yang disampaikan ini positif nggak untuk Iya, kita? benar. Apa jangan-jangan dia bilang seperti itu, memang ternyata saya seperti itu, misalnya gitu. Jadi kayak positive thinking itu kan penting banget ya. Apa yang disampaikan orang lain itu bisa jadi mungkin memang baik untuk kita atau bahkan justru menghancurkan kita. Ini kan kita harus bedakan nih. Orang yang paham dengan dirinya, percaya atau enggak, itu enggak akan mudah
untuk sakit hati dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Karena kan kita orang yang udah dewasa pasti tahu dong mana yang mengkritik membangun, mana yang mau menjatuhkan, gitu kan? Kalau misalnya ada yang bilang, ya Nizam jadi host nggak cocok ini yang lain aja, mungkin akan tersinggung, itu kita sebagai manusia wajar ya. Cuman kalau akhirnya Nizam jadi nggak mau mengimprovisasi diri Nizam, jadi membatasi diri dan selalu menolak kalau disuruh jadi host, salah nggak? Salah. Berarti dia kritiknya untuk menjatuhkan, menghancurkan, nggak usah dipikirin. Kalau emang dia bilang kamu kurang cocoknya yang di bagian mana? Tanya aja, yang mana nih? Bila perlu kita tonton ulang nih, siaran ulang video kita yang mana yang kurang, kita improve lagi. Kayak gitu. Jadi emang nge-set pikiran kita untuk jadi lebih positif itu juga PR. Cuman harus sih, gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang kalau kata orang tuh ini apa yang dia sampaikan negatif apa positif gitu, gitu kan? Saya juga percaya bahwa sebenarnya kita tuh akan belajar, kita bisa belajar dari hal yang negatif sekalipun. Contoh, kayak tadi, ada yang bilang, Nizam tuh gak cocok jadi host, begini, misalnya gitu. Contoh nih, oh gitu ya, ternyata mungkin ada kurangnya ya. Apa nih? Nizam improve. Positif kan Nizam nanggapinya. Hal yang bisa kita pelajari juga dari sikap orang tersebut apa? Oh berarti kalau mau menyampaikan saran harus dengan kalimat yang baik. Kayaknya nanti saya jangan gitu deh. Kalau misalnya saya mau ngasih masukan, harusnya ngajak ngobrol Nizam baik-baik, panggil, Nizam, kamu tuh keren banget ya bisa jadi host. Cuman kayaknya kalau kamu begini akan lebih keren lagi pasti. Kan beda kan orang nanggepinnya gitu. Jadi kita juga belajar bahkan dari hal yang negatif pun kita juga bisa belajar gitu. Ada yang bisa kita ambil, gitu kan? Ya begitulah proses perjalanan menemukan jati diri, mengenal diri sendiri gitu ya. Intinya kayak gitu. Jadi dengan mengenal diri ini kan akan sangat banyak manfaatnya. Kita bisa melihat segala situasi itu dari sudut pandang yang positif. Bukan berarti apakah kita harus positif terus, Bu? Enggak juga. Kita punya ini ya, kita punya feeling lah ya. Kita punya feeling, kita punya intuisi, itu juga bisa kita andalkan. Kadang kita bisa kayaknya ini nggak bagus deh, kayaknya ini negatif deh. Ya kalau misalnya memang ternyata secara logika juga itu emang nggak bagus ya jangan dilakukan gitu. Tapi kan kadang kita tahu kan dengan sadar bisa membedakan mana yang positif mana yang enggak ya lakukan gitu. Jadi intinya dengan mengenal diri itu ada manfaatnya untuk diri kita sendiri. Yang pertama yang pastinya kita bisa memahami diri kita tuh jadi lebih baik. Contohnya kayak tadi kasusnya ya Nizam, misalnya contohnya ya, Nizam paham dengan dirinya, sehingga dia jadi nggak terlalu baper. Dia dengar apa yang orang sampaikan, dia terima, tapi dia filter. Oke, mereka bilang saya nggak bagus ketika jadi host. Apa ya kira-kira yang harus saya perbaiki gitu. Bukan berarti jadi overthinking, nggak bisa tidur, bisa nggak di take down aja videonya, aku jadi nggak pede nih misalnya gitu. Ya nggak gitu kan. Jadi intinya kalau orang udah mengenal diri pasti akan melihat segala sesuatu tuh dari sudut pandang yang positif. Dia jadi memahami dirinya gitu ya. Jadi sangat mengenal dirinya gitu dan biasanya akan cenderung lebih happy nggak sih kalau kayak gitu? Lebih bahagia ya. Lebih bahagia. Kita punya pikiran-pikiran yang positif kan pasti happy ya. Iya benar. Kayak nggak ada beban gitu Bu. Nggak ada beban dan apa yang orang sampaikan tentang kita tuh bisa kita dengarkan, kita terima, tapi kita menanggapinya dengan elegan. Ya kan? Kita filter, oh iya. Kalau kata orang, misalnya contoh, dia tuh sombong misalnya gitu. Oh iya, karena emang saya mungkin lebih suka sendiri kemana-mana, atau misalnya lebih seneng menyendiri gitu. Nggak terlalu suka forum misalnya gitu. Oh ya udah, itu mungkin persepsi mereka. Cuman saya nyaman dengan kesendirian saya gitu. Dan saya rasa ini nggak merugikan siapapun. Gitu. Tapi sebagai makhluk sosial kayaknya emang butuh sih saya nyapa orang-orang gitu misalnya contohnya. Kan jadinya kayak gitu. Kita jadi paham dengan diri kita sendiri dengan lebih baik gitu. Kemudian manfaat mengenal diri sendiri lainnya adalah ini bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Karena kan kita udah selesai nih dengan diri kita. Ya kan? Sehingga ini akan membuat diri kita tuh terlihat lebih apa ya? Kayak ada vibes kalau bahasa sekarang tuh ya. Wah, vibes-nya positif sekali misalnya gitu. Karena kita udah kenal dengan diri kita sendiri sehingga kita tahu bagaimana cara nge-treat orang lain, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Nih, saya menyadari bahwa saya nggak suka kalau ada orang yang ngomong sama saya tapi dengan cara penekanan nada yang membentak.
misalnya gitu, saya akan nggak nyaman dengan itu. Berarti jangan sampai saya komunikasinya kayak gitu ke orang lain. Sebisa mungkin, meski saya lagi kecewa banget, marah banget, saya nggak akan ngebentak, tapi saya sampein, maaf ya saya nggak nyaman kalau misalnya gitu ya. Sehingga bisa diterima dan akhirnya apa? Kualitas hubungan kita juga jadi lebih baik, komunikasi kita jadi lebih efektif gitu, kan lebih baik gitu. Dan yang pastinya dengan kita mengenal diri itu, diri kita akan berkembang. Kita tahu kelebihan dan kekurangan kita, kelebihannya kita tingkatkan lagi, kelemahannya kita minimalisir gitu. Itu manfaatnya kalau kita mengenal diri sendiri. Wah, jadi udah dijelasin banget ya apa itu mengenal diri, cara untuk mengenal diri, dampaknya juga udah dampaknya, dijelasin. dan Ibu Sihos juga membahas manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya teman-teman. Mengenal diri gitu. Oke, karena tadi udah banyak banget ya Zam ya ilmu baru yang kita dapat Iya. dari Ibu Tia ini. Mungkin Ibu terakhir izin Ya. mungkin ada pesan untuk teman-teman yang ada di rumah mengenai mengenal diri ini. Oke. Untuk teman-teman di rumah yang mendengarkan atau mungkin yang nonton podcast ini, bahwa hal yang penting yang harus kamu lakukan sebelum kamu mengenal orang lain itu adalah kamu harus mengenal diri kamu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kamu mencari tahu mengenai personality atau karakter kamu, ya, sebelum kamu sibuk mengenal karakter orang lain gitu. Dengan cara apa? Ya bisa dengan cara kita refleksi diri. Refleksi diri dengan apa? Dengan journaling. Pernah dengar nggak? Belum. Lettering gitu ya Bu ya? Iya, menulis nih pulang ke rumah ketika mau tidur, kita tulis kegiatan kita apa Mungkin aja. identiknya diary. Diary, betul. Kita tulis diary, aktivitas apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan itu, kita kasih keterangan juga kita emosinya gimana. Apakah happy, apakah sedih, apakah kecewa, misalnya gitu. Dengan kita journaling, akhirnya kita nanti akan tahu titik bahwa gimana sih sebenarnya apa hal yang kita suka, apa yang enggak gitu. Jadi journaling atau membuat diary di sini jangan dimaknai sebagai kita nulis terus nanti di akhir kita menyimpulkan dan bikin laporan, beda gitu. Jadi yang lebih penting ditekankan di sini adalah dengan kita menuliskan jurnal harian kita, artinya kita merilis emosi yang kita rasakan selama kita berkegiatan seharian gitu. Dengan kayak gitu kan artinya kita merefleksikan diri. Oh iya, hari ini aku tadi gini, terus aku tadi kok happy banget ya rasanya gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian cara yang lainnya adalah kita harus mengetahui nilai atau value yang kita anut. Kita tentu punya prinsip-prinsip tertentu dalam diri kita yang orang lain justru juga nggak boleh ikut campur akan hal itu. Jadi kita punya apa ya, benteng dalam diri kita. Misalnya contohnya kayak mungkin kita agamanya Islam misalnya gitu. Ketika kita berteman, saya nggak suka kalau teman laki-laki saya walaupun cuma bercanda misalnya nyenggol saya nggak suka. Itu kan prinsip dan kita harus tahu itu gitu. Kemudian juga kita harus aware terhadap diri kita sendiri. Ketika ngerasa kita lagi capek banget, lelah banget, nggak mau ngapa-ngapain, it's okay, nggak apa-apa. Kita kasih jeda untuk diri kita untuk me time, ya kan? Baru nanti setelah itu kita mulai lagi. Itu juga diri kita harus kita sayang ya, dengan cara kita mengistirahatkan diri kita, bukan cuma tidur. Kayak dari aktivitas yang sangat melelahkan kita boleh untuk jeda dulu gitu ya. Kemudian yang terakhir juga ini juga sangat penting, kita harus memperhatikan fisik kita. Ya, dimulai dari apa? Dari mengatur asupan makan kita. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita makan itu juga bisa mempengaruhi hormon kita. Bayangin aja kalau misalnya kita selalu makan makanan yang nggak bergizi, pasti kan itu ngaruh juga ke hormon ya, dan bikin kita jadi sulit meregulasi emosi nggak sih? Ya kan? Iya. Karena hormon yang ada di dalam tubuh kita itu dipengaruhi karena satu, istirahat yang cukup dengan tidur, yang kedua dengan apa? Dengan asupan makanan, yang ketiga bisa dengan olahraga gitu. Jadi intinya itu adalah hal-hal yang penting yang harus kita lakukan untuk kita mengenal diri kita. Yang pertama tadi kita cari tahu tentang personality dan karakter kita. Kemudian yang kedua kita merefleksikan diri, kita aware terhadap diri kita sendiri, berusaha memahami gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah kita harus menjaga performa fisik kita gitu. Panjang ya? Panjang tapi masuk akal dan Iya gitu ya. Dan insya Allah kita bisa menerapkan prinsip-prinsip itu ya Bu ya. Ya, amin.
Semoga ini bisa jadi manfaat yang besar bagi teman-teman yang ada di rumah dan untuk kita berdua juga supaya kita bisa sama-sama belajar. Mungkin ini sudah di penghujung acara ini Bu. Dan untuk tema-tema selanjutnya mungkin akan ditunggu ya di episode selanjutnya. Nah, betul teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau request, boleh banget untuk isi link yang ada di Instagram HMPS Psikologi Islam Winrar Fatah Palembang, atau boleh juga di DM. Iya. Misalnya Kak, aku mau curhat, boleh banget kok. Benar. Mungkin itu aja Ibu. Sekali lagi kami dari HMPS Psikologi Islam mengucapkan terima kasih karena sudah mau mengisi materi yang luar biasa hari ini. Sharing sama teman-teman semua. Iya benar. Oke, kita tutup nih. Iya kita tutup ya. Iya agak berat juga ya bisa ya. Iya sudah apa ya, bahasa Gen itu PW. Iya udah zaman. Iya. Posisi WA. Apalagi sering-sering sama orang yang cantik hebat Alhamdulillah. Oke teman-teman, saya Muhammad Tomizan dan rekan saya Jessica Maharani selaku host di podcast hari ini pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Sampai berjumpa di Psychocast berikutnya.